making disciples, transforming lives. Di awal tahun ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari sebuah firman yang saya pelajari, yang saya gumuli semenjak bulan Desember kemarin. Di beberapa gereja lokal, saudara saya sudah khotbahkan ini. Tapi di awal tahun ini, karena ini akan di streaming, ini akan menjadi pengajaran yang membentuk spirit kita. Saya berdoa pengembalaan kita di regional kita JJB, kita menangkap spirit yang sama. Kita ingin memiliki spirit of excellence. Sepanjang ibadah 7 kali, saya khotbah dari berbagai tokoh Alkitab untuk menarik sebuah pelajaran dari keteladanan hidup mereka. Mengapa mereka itu bisa unggul? Mengapa mereka itu bisa mengalami keberhasilan di dalam apapun yang mereka kerjakan? Di ibadah ini kita akan belajar dari Raja Salomo. Saudara, kita tahu siapa itu Raja Salomo. Di tangan dia, Israel yang mengalami masa kejayaan di tangan ayahnya dilanjutkan sehingga kemegahannya begitu besar. Saudara, ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari Raja Salomo. Sekalipun di akhir hidupnya, saudara, Salomo itu menyimpang dari jalan Tuhan. Salomo membangun bukit-bukit penyembahan berhala. Hatinya berpaut kepada berhala yang menyebabkan saudara Israel bukan lagi menanjak, tapi mengalami saudara degradasi. Sebagai disiplin atau sebagai hukuman daripada apa yang dilakukan Salomo, maka Israel terpecah menjadi 2 kerajaan utara dan kerajaan selatan. Tapi yang kita pelajari adalah ketika Salomo itu membawa Israel ada di puncak kejayaan, sehingga dia menjadi orang yang termasyur, sehingga banyak orang dari seluruh dunia ingin berikhtiar untuk menjumpai Salomo, karena mereka ingin melihat karya atau perbuatan Tuhan melalui hikmat Allah yang bekerja di dalam hatinya. Dan dari situ ada 3 poin penting yang akan memberikan kita sebuah pengertian apa itu spirit of excellence. Saudara, langsung saja kita akan buka firman Tuhan. Kita buka di 1 Raja-Raja pasal 10. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan atau nama Yahweh, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Saudara, kunjungan Ratu Syeba ini menurut tradisi itu bisa jadi Ratu Negeri Sabah, daerah sekitar Yaman atau Arab Selatan, atau juga Ratu Negeri daripada Ethiopia, menurut tradisi kuno. Tapi singkatnya, ini adalah ratu yang sangat luar biasa. Kunjungan ratu ini bukan sekedar kunjungan biasa, tapi itu menandai puncak atau masa kejayaan daripada pemerintahan Raja Salomo. Ratu Syeba datang karena Raja Salomo ini termasyur, terkenal dengan saudara hikmat Allah. Sehingga ia bermaksud untuk mendatangi raja, ingin melihat sendiri perbuatan Allah melalui kehidupan Salomo. Kalau ada kata-kata berhubung dengan nama Tuhan di ayat yang pertama kita baca, berarti kunjungan Ratu Syeba ini bukan hanya ingin melihat tentang Salomo, tapi Ratu Syeba ingin melihat karya Allah melalui Salomo. Ia datang dengan sebuah maksud.
Ia ingin menguji Salomo dengan teka-teki. Apakah ini, teka-teki apakah ini? Ini bukan teka-teki silang. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati manusia. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan sulit yang digumulkan oleh manusia. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini seringkali kita ini punya pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan sulit yang kalau kita tidak menemukan hikmat Allah, kita tidak menemukan jawaban di dalam hikmat Allah, iman kita bisa terguncang. Pertanyaan seperti, mengapakah kalau memang Tuhan itu baik, Tuhan itu mutlak baik, mengapa hidupku mengalami sesuatu yang buruk? Mengapakah aku ini menjaga hidupku itu benar, tapi mengapa sepertinya hidupku itu dirundung dengan berbagai persoalan, sementara aku melihat orang-orang fasik, mereka sepertinya terkesan mujur, tidak pernah tertimpa masalah. Why? Kalau memang Tuhan itu baik dan menyertai, kenapa Tuhan izinkan beberapa hal terjadi? Di manakah Tuhan? Saudara, kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit ini, bisa jadi iman Anda tergoncang. Kalau Anda tidak menemukan hikmat Allah, saudara, untuk Anda bisa menemukan jawaban, banyak orang Kristen, saudara, itu imannya terguncang. Bapak Ibu, kenapa di dunia ini ada kejahatan? Saya pernah khotbahkan di sini. Kenapa di dunia ini ada sakit penyakit? Kenapa ada peperangan? Kenapa ada bencana alam? Jawabannya adalah kita tidak bisa mengharapkan bumi yang kita hidupi sekarang itu seperti surga. Di surga itu sempurna, gak ada sakit penyakit, gak ada bencana, gak ada krisis. Gak ada peperangan, gak ada pembunuhan. Tapi selama kita hidup di muka bumi ini memang sudah rusak karena dosa. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, sejak dosa itu masuk, dunia ini sudah rusak. Itu sebabnya di dalam dunia ini ada penyakit, ada bencana, ada kejahatan. Saudara, ada persoalan. Gak ada yang sempurna di dalam dunia ini karena ada dosa. Kita gak bisa harapkan hidup di muka bumi ini seperti hidup di sorga. Someday kita akan ke sorga di tempat di mana gak ada air mata. Tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, tidak ada penyakit. Yang ada adalah sukacita abadi. Katakan amin. Nah, itu adalah salah satu jawaban. Nah, Ratu Syeba itu membawa segudang teka-teki, sebuah pertanyaan yang ada dalam hatinya. Tapi rupa-rupanya semua bisa dijawab oleh Salomo. Bahkan dikatakan tidak ada satupun yang merupakan rahasia. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Semua pertanyaan tidak ada satupun yang tidak bisa dijawab. Bapak Ibu. Pertanyaannya, dari mana asal hikmat Salomo ini? Apakah Salomo bisa jawab karena Salomo itu cerdas? Dia sekolah sangat tinggi. Bapak Ibu, ada perbedaan antara Anda memiliki ilmu atau pengetahuan dengan memiliki hikmat. Pengetahuan itu adalah sebuah informasi yang Anda download, sebuah ilmu. Tapi hikmat itu bicara mengenai bagaimana Anda bisa menerapkan ilmu atau pengetahuan itu di dalam konteks Anda sehari-hari. Itu seperti kalau Anda itu katakanlah tembok yang ada di sini, ini adalah tembok yang tinggi, lalu di baliknya itu ada sebuah pemandangan. Lalu di sini itu ada apa namanya? Ada tumpukan tangga-tangga yang banyak ditumpuk seperti ini. Tangga-tangga itulah ibarat ilmu, ibarat apa namanya? Pengetahuan yang Anda miliki. Tapi kalau Anda nggak punya hikmat, Anda nggak bisa menggunakan atau menerapkan tangga-tangga ini supaya Anda bisa memanjat dan melihat ke seberang. Saudara, kalau Anda punya ilmu tapi nggak punya hikmat, Anda nggak bisa menerapkan itu di dalam kehidupan Anda sehari-hari sekalipun Anda sekolah tinggi. Itulah sebabnya dalam hidup ini kita butuh hikmat. Katakan amin.
Jadi yang beroperasi di dalam kehidupan Salomo, kenapa dia bisa menjawab semua pertanyaan, itu bukan karena dia punya IQ tinggi. Itu bukan karena dia cerdas, tapi karena ada hikmat Allah mengalir di dalam hatinya, bekerja di dalam hatinya. Kita tahu kisahnya, saudara. Satu kali dia pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam sebuah mimpi, dan Tuhan berkata, apa yang kau minta seperti dikasih cek kosong. Rupa-rupanya dia meminta hati yang bisa menimbang perkara-perkara. Dia meminta hati yang bijaksana. Dan Tuhan sangat terkesan dan Tuhan sangat berkenan dengan permintaannya. Malahan dia diberkati lebih apa yang dia tidak minta dikasih. Karena engkau tidak minta uang, engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta kecelakaan atas musuh-musuhmu. Sebaliknya engkau meminta hati yang bisa menimbang perkara-perkara. Saudara, aku memberikan apa yang tidak kamu minta. Saking Tuhan itu berkenan dengan permintaannya. Saudara. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Salomo itu bisa meminta hikmat itu, saudara? Rupa-rupanya dia sadar. Coba kita baca Alkitab, saudara. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Itu tadi ayat berapa, saudara? Ayat 7. Coba Anda mundur di ayat yang lanjut di ayat yang ke-8. Demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka dia berdoa seperti ini. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Dengan dapat membedakan antara baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Saudara, excellent itu dimulai dari kerendahan hati. Coba munculkan poinnya, poin pertama, saudara. Excellent, spirit of excellent itu dimulai dari apa, saudara? Kerendahan hati. Salomo pada waktu itu, kenapa hikmat Allah bekerja dalam hatinya? Coba kita baca ayatnya, saudara, supaya Anda tidak menyangka saya ini cuma berkata-kata sesuatu yang tidak ada dasarnya. 1 Raja-Raja 10 ayat 23-24. Perhatikan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan apa, saudara? Menyaksikan apa? Sudah muncul? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam. Semenjak dia minta hikmat, saudara, ada sebuah case yang terjadi. Yaitu ada 2 orang perempuan, 2 orang ibu lagi sengketa anak. Dua-duanya mengklaim bayi itu adalah anaknya. Lalu menghadap Raja Salomo. Lalu apa yang terjadi? Ini adalah sesuatu yang sulit. Karena pada zaman itu tidak ada medis, tidak ada teknologi medis yang maju seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ada ilmu forensik. Zaman sekarang juga ada tes DNA. Saudara, kalau itu terjadi yang zaman sekarang itu gampang. Tinggal tes DNA, itu kelar. Tapi pada zaman Salomo gak ada tes DNA. Lalu apa yang terjadi? Salomo berkata, baiklah kalau begitu supaya adil, kita belah anak ini. 1 untuk kamu, 1 untuk kamu. Ternyata ini mengundang respon. Perempuan yang pertama berkata, oke, baik, kita belah anak ini supaya adil. Yang satu berkata, jangan dibelah. Kasih aja ke perempuan yang satu itu. Dari situ Salomo bisa mengetahui siapa ibu yang asli.
ibu yang asli itu pasti mengasihi anak ini. Tapi ibu yang palsu demi egoisme, saudara, supaya dua-duanya nggak dapat biar adil, dia rela membunuh anak ini. Tapi ibu yang satu, demi anak ini tetap hidup, nggak apa-apa deh, kasih aja. Dari situ ketahuan siapa yang asli. Lalu apa yang terjadi? Alkitab mencatat begini, saudara. 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada siapa? Kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Setelah Salomo berdoa, Tuhan memberikan hikmat, hati yang penuh dengan kebijaksanaan untuk menimbang perkara. Saudara, tiba-tiba ada sebuah case, dia menjawab dengan hikmatnya, semua orang menjadi segan, semua orang menjadi takut. Karena mereka betul-betul melihat hikmat Tuhan bekerja bukan di otaknya, tapi di dalam hatinya. Bapak, Ibu, Saudara, excellent itu dimulai daripada hikmat Allah. Kalau Anda nggak punya hikmat, Anda tidak bisa excellent. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Salomo itu bisa memperoleh hikmat? Karena dia cukup rendah hati untuk mengakui bahwa aku masih muda dan aku tidak punya pengalaman. Bapak Ibu, satu hal yang membuat kita itu tidak bisa menerima hikmat Allah adalah kesombongan. Karena kita merasa mampu, kita merasa pandai, kita merasa kita sudah menguasai medan, menguasai keadaan. Apalagi kalau Anda berpengalaman. Kadangkala, saudara, pengalaman masa lalu, kepandaian itu bisa menghalangi kita untuk menerima hikmat daripada Allah. Saudara, itulah sebabnya kalau Anda ingin hidup dengan spirit of excellence, hal pertama adalah spirit of excellence selalu dimulai dari kerendahan hati. Amin, saudara. Saya pernah pergi ke Bali pada zaman COVID. Ketika buka tutup, naik mobil, saudara. Ketika ada di, apa itu ya namanya, sebelumnya Denpasar itu, terjadi macet, lalu ada, apa itu namanya, kayak semacam tanjakan begitu. Itu macet mengular panjang sekali. Sementara saya itu harus janjian sama keluarga besar karena ada foto keluarga. Ini pasti terlambat. Tiba-tiba, saudara, GPS itu mengalihkan saya ke jalur lain. Dan saya pasrah, saudara. Sampai saya itu sampai di tengah-tengah persawahan. Satu petak itu satu mobil, kalau ada sepeda di situ, jangankan mobil, sepeda nggak bisa lewat. Itu deg-deg ser, saudara. Kenapa? Lihat kanan kiri, sawah. Saya ini di mana, tapi itu lewat gang-gang kecil. Singkat cerita, akhirnya saya sampai lokasi. Pertanyaannya, kenapa kok saya ngikutin GPS? Sederhana, karena saya tidak menguasai medan. Saya tidak tahu jalan. Makanya saya pasrah sepenuhnya kepada GPS. Tapi berapa banyak gara-gara Anda tahu jalan, GPS ngomong ke kiri, Anda lurus. Kenapa Anda nggak ngikutin GPS? Karena Anda tahu jalan. Anda merasa menguasai medan. Betul atau betul? Long time ago saya pernah khotbah kalau nggak salah, entah di ibadah keberapa, entah di sini atau di mana. Saudara, saya pernah pergi makan malam bersama dengan keluarga karena itu acara ulang tahun, saudara. Lalu begitu pulang, biasa kan pulang dari itu waktu itu di Jakarta Pusat, lewat tol Semanggi. Saudara, itu tiba-tiba kok tumben, ini jam 9 kok lengang banget. Biasanya kan masih paling nggak macet, tapi ternyata saudara, di ujung ketika saya mau masuk ke tol Kebonjeruk, ternyata itu macetnya bukan main. Saya lihat di GPS, waktunya itu 1 jam untuk keluar ke tol di tempat rumah saya. 1 jam. Saudara, saya harus keluar pintu tol Karangtengah. 1 pintu sebelum Alam Sutra. Bayangkan, dari flyover masuk ke tol Kebonjeruk sampai ke sana itu 1 jam. Saya langsung, saudara, tanpa pikir panjang banting setir,
menuju ke lurus tol menuju bandara. Karena saya berpikir sekalipun jauh pasti nyampenya lebih cepat. Ternyata 1,5 jam. Saya menyesal. Kenapa saya nggak ikutin arahan GPS? Pertanyaannya, kenapa saya nggak ngikutin arahan GPS? Karena saya merasa tahu jalan. Beda dengan saya di Bali. Kenapa saya pasrah sampai dibawa ke sawah-sawah? Karena saya nggak tahu jalan. Kadangkala sikap sok tahu kita, sok pintar kita, sok bahwa kita itu merasa bahwa kita bisa tanpa Tuhan, itulah yang menghalangi hikmat Allah bekerja. Dan itulah sebabnya dalam berbagai hal kita tidak pernah excellent. Karena hikmat Tuhan tidak bekerja. Tapi Pastor Fuji, aku mengakui, aku sadar bahwa aku ini gak bisa tanpa Tuhan. Tapi apakah aku bisa terima hikmat seperti Salomo terima hikmat daripada Tuhan? Bisa. Karena di dalam perjanjian baru, firman Tuhan menjanjikan hal yang sama. Alkitab berkata Yakobus 1, perhatikan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai 6 berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, krisis hikmat, gak tahu apa yang harus Anda lakukan. Anda bingung karena Anda merasa ada di persimpangan jalan. Seminggu yang lalu, saudara, ada seseorang menelpon saya, jemaat. Karena ayahnya yang sudah sangat berusia, sudah 90 tahun itu sakit. Lalu dia tanya, kok apa yang harus saya lakukan? Pastor Fuji. Kenapa? Karena beberapa dokter mengatakan jangan dioperasi. Tapi beberapa dokter mengatakan harus dioperasi. Saya tanya resikonya apa? Kalau operasi resikonya bisa lewat di meja operasi. Kalau nggak dioperasi gimana? Kalau nggak dioperasi resikonya juga sama-sama berat. Saya bingung. Ko Fuji, kalau itu orang tuanya Ko Fuji pilih apa? Pastor Fuji pilih apa? Saudara, saya bingung. Saudara, tiba-tiba muncul gini. Kalau kamu tanya sama saya, kamu akan bingung. Nanti kamu tanya sama orang lain jawabannya beda. Yang penting, satu, Ko sama Ci harus bersepakat sebagai anak, berdiskusi bawa dalam doa, minta damai sejahtera di dalam hati. Lalu ambil keputusan berdasarkan damai sejahtera itu. Tapi harus diskusi dulu, dipikir matang-matang, ditimbang resikonya. Saudara, setelah ambil keputusan karena damai sejahtera, ambil keputusan itu dengan iman. Supaya apa? Waktu engkau ambil keputusan dengan iman, engkau juga harus serahkan hasilnya ke tangan Tuhan. Supaya apa? Menutup sebuah kemungkinan penyesalan. Karena apa? Nanti kalau terjadi apa-apa kita serahkan hasilnya sama Tuhan. Berarti kita sudah serahkan itu ke tangan Tuhan. Itu menutup nanti ada penyesalan ataupun ada saling menyalahkan. Gitu ya. Oh gitu ya Pastor. Iya kalau saya jawab A, B, saya nggak bisa jawab karena apa? Kalau itu di posisi saya, pasti saya juga punya kakak-kakak atau keluarga yang saya ajak rundingan. Saya akan melakukan hal yang sama. Jadi saya nggak bisa berkata, oh dioperasi saja. Saya juga nggak bisa berkata, oh jangan dioperasi. Kenapa saudara? Karena yang memutuskan harus anak. Karena dua-duanya ini bukan salah benar. Tapi engkau butuh hikmat, berdoalah. Nah jawaban saya itu adalah jawaban di dalam hikmat. Saudara, kita pasti pernah ada dalam situasi di mana kita kehabisan akal. Kita nggak tahu harus memutuskan apa. Kita nggak tahu harus melangkah kemana, ke kiri atau ke kanan. Mungkin Anda harus pindah kota, mungkin Anda itu harus menyekolahkan anak sekolah kemana. Dengan kemampuan Anda segini, Anda harus bagaimana bertimbang-timbang. Mungkin Anda dalam persimpangan di mana Anda harus ambil keputusan-keputusan yang sangat sulit. Dua-duanya penuh dengan resiko, Anda nggak tahu harus memilih yang mana. Itulah Bapak Ibu, Anda membutuhkan hikmat Allah. Itulah Alkitab katakan, jika di antaramu ada yang krisis hikmat,
Ada yang kekurangan hikmat. Ada yang gak ngerti harus memutuskan apa. Gak tahu apa yang harus diambil. Langkah apa yang harus diambil. Maka nasihat firman Tuhan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Katakan amin. Lalu dikasih sebuah penekanan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ada penekanan. Hendaknya engkau memintakannya kepada Tuhan. Lalu dikasih penekanan. Penekanan ini ada 3 kata kunci. Mengapa Anda punya dasar iman untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Yang pertama, ada kata murah hati. Allah yang memberikannya dengan murah hati. Katakan murah hati. Murah hati. Murah hati itu artinya royal. Murah hati itu seperti kalau Anda ketemu sama orang kaya itu misalnya konglomerat memberikan tips itu gak pakai mikir. Nih, memberikan tips itu kayak merem, saudara. Karena dia berkelimpahan, maka dia memberikannya dengan royal. Tuhan, kalau Anda minta hikmat, Tuhan itu gak pakai mikir 2 kali. Dia dengan royal, dengan murah hati akan memberikannya kepadamu. Katakan amin. Lalu yang kedua, kata kedua adalah dengan tidak membangkit-bangkit. Tahu gak arti membangkit-bangkit? Pernah gak Anda ketemu sama orang yang memberikan Anda sesuatu, terus diungkit-ungkit, diinget-inget seolah-olah dia gak rela. Pernah gak ketemu? Diungkit-ungkit, iya, sampai Anda itu merasa utang sama dia. Utang budi Anda besar, gak enak kan? Terima pemberian daripada orang, terus dia membangkit-bangkit. Saya dulu waktu kecil, saya lupa entah itu umur 8 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun. Saya itu minta nasi goreng. Karena di depan rumah itu ada orang jualan nasi goreng, lewat gitu ya. Saya minta karena itu langganan. Saya lapar sekali, tapi mama saya berkata, jangan tenggorokanmu itu sakit, gak boleh banyak makan minyak-minyak. Saya gak bisa mengerti, emangnya makan nasi goreng bisa bikin tenggorokan sakit? Pokoknya saya lapar, saya kepengen, saya merengek-rengek, sampai mama berkata, terserah beli sana. Saya beli, begitu makanannya sampai di meja, mama saya keluar kamar, dibanting saudara. Dibanting ke lantai sampai pecah. Lalu saya disebet. Saya nangis. Saya gak bisa paham, tadi katanya boleh. Ternyata waktu itu saya gak ngerti. Kata terserah, ya beli sana, itu gak rela. Pernah gak anak saudara merengek, minta es krim, gak boleh karena Anda gak tahan sama rengekan. Ya udah beli sono, tapi beli sono itu artinya jangan. Waktu dibeli Anda disebet. Itu namanya membangkit-bangkit. Memberikan tapi gak rela. Sehingga dia diungkit-ungkit, membangkit-bangkit. Tuhan memberikan hikmat. Gak pakai membangkit-bangkit. Katakan amin. Kata ketiga. Tuhan memberikan kepada semua orang. Katakan semua orang. Munculkan ayatnya. Munculkan ayat yang tadi. Yakobus 1 ayat yang kelima. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. 2 kata yang sudah kita bahas, murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Tapi kata pertama dikatakan, memberikan kepada semua orang. Tidak terkecuali Anda. Saudara. Semua orang itu artinya semua orang, tidak ada pengecualian. Semuanya punya hak istimewa yang sama seperti Salomo. Kalau Anda minta hikmat, kalau Anda kekurangan hikmat, gak tahu Anda harus memilih jalan di mana, gak tahu harus memutuskan apa, Anda hilang akal, habis akal. Tuhan berkata, minta. Karena kalau Anda minta hikmat, dia memberikannya gak pakai mikir, dia royal. Yang kedua, dia memberikannya gak membangkit-bangkit. Dan yang terakhir, dia memberikannya kepada semua orang, termasuk Anda. Amin saudara.
Jadi, saudara, karena kita punya hak istimewa ini, kalau Anda meminta hikmat, Anda punya potensi untuk menjadi orang yang cemerlang di area atau di dalam aspek kehidupan Anda. Amin, saudara. Saya pernah tahun 2010 ketika saya berdiri di lobi, itu awal-awal, itu berarti berapa tahun yang lalu? 15 tahun yang lalu ya. Ketika gereja ini awal-awal baru berdiri, jemaat masih belum nyampe 500. Saudara, saya berdiri di lobi sana, lalu tiba-tiba ada orang panggil saya begini. Saya datang, saya ini usher dari GMSA, saya nggak perlu sebut, saya masih ingat GMS mana. Oh ya gini, saya usher, oh ya welcome Pak, itu selalu saya sambut. Lalu begitu dia masuk, dia kaget ternyata saya gembalanya, saya yang khotbah. Dia manggil-manggil saya itu pakai gini. Coba nanti kalau ada Pastor Philip datang, panggil ini coba kalau berani ayo. Kalau berani ayo. Saudara, pulang dia minta maaf. Pak, sorry Pak, saya nggak tahu kalau Bapak gembalanya. Oh ya nggak apa-apa, tapi hati saya hancur, saudara. Kenapa? Karena itu untuk kesekian kalinya orang itu nggak percaya saya pendeta. Saya nggak punya potongan pendeta. Waktu saya diangkat untuk jadi gembala lokal, pemimpin saya itu pernah menyuruh saya itu pelihara kumis supaya ada wibawa. Kenapa? Karena semua jemaat family tidak gampang percaya kepemimpinan saya. Mungkin di sini ada banyak orang yang lebih punya potongan pendeta. Saya enggak, saudara. Saya lebih potongannya lebih ke arah artis mungkin ya. Saudara. Sehingga itu jadi pergumulan saya ketika saya diutus. Saya sudah beberapa kali ada di Manado, di mana sehingga terakhir saya end up di Jakarta. Waktu saya tahun 2008 diangkat jadi gembala Jakarta, gembala lokal Jakarta. Saudara, saya itu nggak percaya diri. Tiap kali ada orang tanya ke bank, tanya pekerjaannya apa, saya tulis pegawai swasta. Di KTP saya nggak berani tulis saya pendeta. Kenapa? Saya nggak percaya diri. Sementara saya punya teman yang 10 tahun lebih muda dari saya, tapi dia wajahnya itu lebih kebapaan. Dan maaf, rambutnya jarang. Sehingga itu jadi kekuatan utama, banyak orang-orang family itu percaya sama dia. Lalu dia tanya, apa struggle-nya Kofuji itu memimpin di Jakarta? Saya ini kok nggak tampang pendeta, saya ngomong begini. Saya ini nggak gampang bisa dipercaya sama orang. Dan tahun-tahun itu saya berdoa minta 2 hal. Saya minta urapan, yang kedua saya minta hikmat. Literally, saya datang di hadirat Tuhan dengan iman. Saudara, saya minta hikmat dan urapan. Karena saya nggak bisa andalkan performance saya. Sehingga hari ini kalau saya noleh ke belakang, hari ini gereja yang Tuhan percayakan di tangan saya itu bertumbuh sampai 33.000 dengan hampir 4.000 sel group, hampir 20 gereja lokal. Saudara, padahal dulu dimulai dari 1 di CP tahun 2017. Bapak Ibu, kalau saya noleh sekarang, saya tahu dan saya sadar, Bapak Ibu, itu semua bukan karena saya pinter, tapi karena saya pernah berdoa, minta hikmat. Tahukah saudara mengelola 30.000 orang dengan 4.000 kelompok sel, dengan 20 gereja lokal, dengan di dalamnya hampir 300 service every single week, every weekend. Itu enggak mudah. Memimpin jemaat, memimpin gereja itu enggak gampang. Bapak Ibu. Saudara, enggak mudah. Di zaman gereja besar sedikit bisa pecah, bisa ada pertikaian, gak mudah untuk tanam nilai menggembalakan jemaat. Sementara saya itu gak tampang pendeta. Sehingga hari ini kalau saya bisa melihat pekerjaan Tuhan pelayanan itu maju. Memang bukan karena saya sendiri. Tapi salah satunya, saudara, saya gak bisa ambil kredit bahwa karena saya pinter. Tapi karena saya lebih dari 15 tahun yang lalu, saya pernah berlutut dan berdoa dalam hadirat Tuhan. Tuhan,
aku minta hikmat. Bapak Ibu, hal yang sama berlaku bagi Anda. Kalau Anda mau excellent, mulai hari ini jadilah rendah hati. Jangan merasa pandai. Jangan merasa ngerti segalanya. Saudara, Anda harus tetap belajar, tetap merasa kayak belum tahu apa-apa. Karena kalau Anda memelihara hati seperti ini, Anda akan menerima hikmat daripada Allah. Katakan amin. Asal Anda memintanya dengan iman. Yang kedua, saudara, kita baca ayatnya. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 4 sampai 5. Ketika Ratu Negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, cara pelayan-pelayannya berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan Salomo di rumah Tuhan, maka kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tercenganglah ratu itu. Dalam bahasa aslinya, secara harfiah berarti tidak ada lagi roh padanya. Kata tercengang itu dalam bahasa aslinya, gak ada lagi roh padanya. Ini untuk menggambarkan bahwa tercengangnya itu sampai kayak orang mati. Speechless, gak bisa berkata-kata. Saya mau tanya, mudahkah untuk membuat Ratu Syeba itu tercengang? Mudah gak? Gak mudah. Lebih mudah Anda membuat orang miskin tercengang ketimbang ratu yang sudah terbiasa dengan kemewahan, kebesaran, itu tercengang. Saudara. Tapi kenyataannya ratu yang bawa pengiring-pengiring dengan bawa barang-barang yang berharga, datang dengan perarakan yang besar, menjumpai Salomo itu sampai gak bisa berkata-kata. Melihat apa, saudara? Bukan melihat kebesaran daripada istananya Salomo. Tidak. Bukan karena gedenya istana Salomo. Tidak. Tahukah saudara yang membuat Ratu Syeba tercengang? Ratu Syeba itu tercengang pada detil-detil kecil. Katakan detil-detil kecil. Bukan kebesaran, bukan kemegahan. Tapi pada detil-detil kecil. Bagaimana Salomo mendirikan rumah. Saudara, kalau Anda tahu kontraktor itu bagus atau enggak, Anda lihat apanya? Gedenya? Bukan. Anda lihat detil-detil garapan kecilnya di sudut-sudutnya. Ya, sudut-sudutnya itu garisnya lurus atau enggak. Temboknya itu gelombang atau halus. Ya, sambungan-sambungan itu kasar atau halus. Semakin dia presisi, semakin dia detil, semakin dia halus, semakin dia itu excellent. Makanya kadang kalau Anda masuk ke rumah, kalau itu garapannya bagus, Anda akan memuji, wih bagus ya, garapannya halus ya, betul nggak? Cara Salomo itu mendirikan istananya, itulah yang dipuji. Terletak pada detil kecilnya. Cara pelayannya melayani, cara pelayannya duduk, cara pelayannya berpakaian, cara pelayannya menyajikan minuman, bagaimana minuman itu ditata, bahkan sampai cara Salomo itu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, itu membuat Ratu Syeba tercengang sampai kehabisan kata-kata. Dari sini saya bisa tahu, munculkan poinnya, excellent. Itu terlihat dalam perhatian kita pada detil-detil kecil. Halo, amin. Banyak orang menyangka excellent itu bicara soal perkara-perkara besar, soal kemewahan. Tidak, spirit of excellence itu terlihat pada perhatian Anda akan hal-hal kecil. Akan perkara-perkara detail, Bapak Ibu. Disinilah excellent itu terlihat. Excellent is in the details. Bukan pada yang besar-besar, tapi pada detail-detailnya.
Kalau Anda hari ini berbisnis di dunia yang semuanya itu penuh dengan persaingan, apalagi di zaman sosial media. Saudara, Anda menang di dalam persaingan, itu apakah Anda memiliki kelebihan di dalam detail-detail kecil atau tidak? Kalau Anda punya bisnis, misalnya rumah makan, saudara, Anda tidak bisa mengabaikan hal-hal kecil. Karena hal-hal kecil itu bisa membuat Anda sukses atau bangkrut. Contoh, bayangkan Anda jualan bakmi. Ternyata di dalam bakmi bukan hanya ada bawang, tapi ada kakinya kecoa kecil. Itu kecil, tapi kalau viral, habis. Saudara, Anda jualan depot nasi goreng atau nasi campur. Begitu Anda makan, ada rambutnya. Rambut yang masak. Kalau pendek gak apa-apa, panjang pula. Warnanya putih pula. Langsung habis, saudara. Itu hanya hal kecil. Anda jualan roti. Waktu orang makan roti, apa ini? Dibuka, ada staples kecil. Habis bisnismu. Saudara. Anda buka gerai toko roti, tiba-tiba nongol di gerai, di etalasenya roti itu. Mickey Mouse. Saudara, keluar Mickey Mouse, habis bisnismu, saudara. Betul atau betul? Segala sesuatu terletak pada detail kecil. Apa yang terjadi waktu Anda masuk di dalam kamar hotel, waktu Anda mau sikat gigi, gelas yang Anda ambil itu masih ada bekas lipstik penghuni sebelumnya. Tamu sebelumnya. Anda langsung merasa kotor, jijik. Itu hal kecil. Tapi itu matter most. Apa bedanya hotel bintang 5 dengan bintang 3? Bedanya itu terletak pada ekstra perhatian pada detail. Betul atau betul? Ketika ada ke resepsionis di bintang 5 Anda terima welcome drink. Yang di bintang 3 Anda tidak terima welcome drink. Oh, saya terima kok di bintang 3 welcome drink. Iya, itu sirup. Beda kalau bintang 5 dia jus buah asli. Kalau sirup Anda minum langsung batuk-batuk, saudara. Kenapa? Langsung gatal. Sama-sama dapat toilet paper. Bedanya di mana? Kalau toilet paper bintang 3 itu cuma dilipat ujungnya segitiga. Selesai. Tapi bintang 5 itu ada segelnya. Saya pernah ada segel itu seperti kayak ada sealnya kerajaan itu. Kayak ada lilinya dicap begitu. Sampai kadang saya sungkan membongkarnya. Saya pakai tisu saya sendiri. Saking bagusnya. Sama-sama dapat handuk nggak? Yes. Bedanya di bintang 5 kadang handuknya bisa bentuknya angsa, bisa ada yang bear, ada yang monyet, macam-macam. Saudara, ada yang bentuknya ular. Saya pernah nginep di Bandung, saudara. Begitu masuk di situ ada kaca, di bagian kayak wardrobe itu ada kacanya. Kacanya itu ada tulisan yang sangat bagus. Tulisannya bagus sekali. Welcome Mr. Fujiharsono. We hope you enjoy your visit. Lalu di sini itu ada QR code-nya. Di situ ada foto-foto saya dengan istri saya, dengan keluarga. Ada foto-foto saya ditempel. Ternyata diambil dari sosial media saya. Antara perasaan kagum dan ngeri. Saudara. Terus ada satu hotel, saya mungkin beberapa kali, yang luar biasa begitu saya turun, ada usher-nya, bukan penjaga yang di resepsionis. Kalau resepsionis tahu nama saya itu biasa karena di situ ada komputernya. Tapi ini yang berdiri di depan, saya baru beberapa kali di situ. Waktu saya turun ke bawah, selamat pagi Pak Fuji. Loh, dia tahu nama saya. Saya merasa apa? Saya merasa tersentuh, saudara. Kenapa? Ada orang memberikan ekstra kecil mengingat nama saya. Betul atau betul? Saudara ingin pergi merayakan Valentine atau merayakan your anniversary, wedding anniversary. Anda pergi ke restoran, Anda bayar mahal di situ. Suasana sudah dibangun, sudah ada candlelight-nya, sudah pokoknya dibangun jadi romantis. Begitu Anda nyampe di situ, ternyata meja kakinya salah satu meja kurang setengah senti.
Sehingga waktu Anda ngomong, sayangku, ini kok goyang-goyang. Ugla-aglik bahasa Surabayanya. Merasa kayak, saudara jengkel nggak? Gara-gara setengah senti itu kecil atau besar? Itu kayak mau diganjel tisu aja. Pernah nggak ketemu sama meja yang goyang-goyang? Anda makan terganggu nggak? Terganggu, saudara. Apalagi Anda sudah bayar mahal. Hal kecil tapi bisa berdampak besar. Itulah sebabnya excellent itu terletak pada ekstra kecil-kecil tersebut. Bapak Ibu. Anda memberikan perhatian pada detail. Anda tidak meremehkan hal-hal kecil. Tapi Anda memberikan nilai tambah dari perhatian kepada details. Amin, Bapak Ibu. Berikutnya, saudara, kita baca. 1 Raja-Raja 10, kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah, nah ini jangan ditiru. Berbahagialah para istrimu, nggak enak ini disebut. Berbahagialah para pegawaimu, pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu, diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Syeba kepada Raja Salomo itu. Kita lompat, kita baca ayat yang tadi kita baca ayat 23 sampai 24. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Munculkan poinnya, Spirit of Excellence. Poin yang ketiga, memancarkan kemuliaan Tuhan dan menginspirasi orang lain. Bapak Ibu, kenapa kita itu bertindak excellent? Karena ketika kita excellent, itu akan memuliakan Tuhan. Hendaklah terangmu bercahaya, sehingga mereka, semua orang dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kenapa itu memuliakan Tuhan? Karena ketika kita melakukan segala sesuatu dengan excellent, lewat perbuatan kita, maka sebetulnya Anda sedang memantulkan atau memancarkan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri Anda. Anda sedang mewakili atau merepresentasikan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah the God of Excellence. Di kerajaan sorga itu gak ada macet, gak ada banjir, gak ada sampah yang menggunung, gak ada juga jalan yang berlobang-lobang. Sorga itu bersih, tertib, rapi, karena itu mewakili dan dikelola oleh the God of Excellence. Penciptaan hari pertama sampai hari yang ke-6 selalu diakhiri dengan semuanya itu Tuhan pandang baik. Dan semuanya sangat amat baik. Berarti Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang teratur, saudara, rapi, dan semuanya diciptakan dengan excellent. Itulah sebabnya bumi dan segala semesta ini memancarkan kemuliaan Tuhan. Ketika Anda bertindak excellent, Anda sedang merepresentasikan, mewakili Tuhan yang Anda sembah, dan Anda sedang memantulkan kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Itulah sebabnya, saudara, semua orang berbondong-bondong ingin menyaksikan Salomo. Itu akan menginspirasi orang lain. Dan bukan hanya menginspirasi orang lain, itu akan mendatangkan promosi dalam kehidupan Anda. Kalau Anda excellent, Amsal berkata, pernahkah engkau melihat
orang yang cakap dalam pekerjaannya. Kata cakap itu mahir, kata cakap itu berarti menguasai bidangnya. Di hadapan raja-raja ia berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Dengan kata lain, Anda nggak perlu cari orang-orang besar. Orang-orang besar akan mencarimu kalau Anda excellent. Anda nggak perlu mempromosi diri. Saudara, Anda nggak perlu bangun reputasi melalui sosial media. Foto sama orang penting diposting, foto sama orang penting diposting, foto sama orang penting diposting. Lalu begitu orang itu datang, ternyata aslinya nggak sesuai reputasinya. Lebih baik seperti Salomo, reputasinya nggak sebanding dengan aslinya. Ratu Syaba ngomong setengahnya pun, ya dari kabar yang ku dengar tentang reputasimu, itu nggak mencapai setengah dari aslinya. Lebih baik Anda bangun kualitas, halo amin. Anda bangun hidup Anda, kerjalah dengan excellent, berikan yang terbaik, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Berikan yang terbaik karena Anda paham bahwa Tuhan itu layak mendapatkan yang terbaik. Di dalam segala situasi. Di ibadah pertama, lakukan yang terbaik dilihat atau enggak dilihat orang. Kita belajar dari Ruth. Di ibadah kedua, saudara, lakukan yang terbaik sekalipun engkau diperlakukan gak adil. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf gak berubah. Mau dia ada di tempatnya Potifar. Mau dia ada di penjara. Mau dia ada di istana Firaun. Yusuf tetap menjadi orang kepercayaan yang dipercayai. Untuk apa? Di rumah Potifar. Dipercayai di penjara. Dipercayai di seluruh kerajaan Mesir. Dengan kata lain, dia mau ada di bawah di penjara, dia mau diperlakukan gak adil kah? Atau di tempatnya Potifar kah? Atau mau di istana? Standarnya tidak berubah. Karena apa? Orang yang excellent itu melayani, bekerja, tidak tergantung siapa pemimpinnya. Tidak tergantung dia dapat upah atau tidak. Tidak tergantung dia dapat reward atau tidak. Saudara, tapi dia bekerja dengan sebuah prinsip, Tuhan layak menerima yang terbaik. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Bukan kesaksian, sebuah cerita. Ada seorang opa. Terganggu karena opa ini seringkali tidur menjelang sore. Kali ini dia terganggu karena ada anak-anak dari kampung sebelah. 5 orang anak bermain-main sambil berteriak sangat keras. Sehingga mengganggu jam tidur siangnya. Opa itu keluar memarahi anak-anak itu tidak berhenti. Besoknya juga sama dimarahi, juga tidak berhenti. Hari ketiga dimarahi, enggak berhenti. Hari keempat, opa menggunakan metode strategi yang berbeda. Di hari keempat, anak-anak dikumpulkan. Anak-anak, mulai sekarang kalau kalian bisa berteriak lebih keras daripada kemarin, opa kasih masing-masing 10.000. Waduh, sang anak-anak itu seperti banteng lepas daripada kandang. Kalau sebelumnya dimarah-marahin, sekarang malah dikasih duit. Waduh, mereka teriak, mereka main, mereka teriak, saudara. Hari kelima mereka teriak, dikasih uang 10.000. Hari keenam teriak lagi mereka, dikasih uang 10.000. Tapi hari ketujuh, sang opa minta maaf. Kali ini opa hanya bisa kasih uang 5.000, maaf ya nak. Ya kok 5.000, tapi gak apa-apa deh, mereka teriak. Tapi teriaknya gak sekencang kemarin. Hari ke-8 masih dikasih uang 5.000. Hari ke-9 dikasih uang 5.000. Sekarang hari ke-10 sang opa meminta maaf kepada anak-anak. Kenapa? Karena kali ini opa gak bisa kasih uang apapun. Anak-anak jadi protes. Ya kalau begitu ngapain kita main-main di sini? Ngapain kita teriak-teriak? Akhirnya mereka pulang dan opa bisa kembali tidur dengan nyenyak. What is the moral of the story? Moralnya ini ada. Terjadi shifting antara motivasi intrinsik menjadi motivasi ekstrinsik. Terjadi perubahan antara awalnya mereka itu punya motivasi internal, yaitu menikmati kegembiraan bermain dengan teman.
Sekarang begitu mereka dikasih duit, motivasi internal jadi motivasi rangsangan dari luar. Yaitu mendapatkan upah. Dan tahukah jeleknya apa? Kalau sebelumnya motivasi internal, mereka melakukannya bahkan tidak perlu dikasih uang. Mereka hanya menemukan sukacita untuk bergembira, bermain dengan teman. Tapi begitu dikasih duit, saudara, apa yang terjadi? Begitu duitnya berkurang, motivasinya berkurang. Begitu duitnya nggak ada, motivasinya nggak ada. Itulah sebabnya motivasi paling rendah itu adalah motivasi karena rangsangan reward. Saudara, karena once rewardnya nggak ada, Anda tidak lagi memberikan yang terbaik. Now you know mengapa gereja ini tidak pakai sistem amplop untuk semua pelayan Tuhan termasuk pendeta. Saya khotbah hari ini 7 kali. Coba kalau Anda khotbah 7 kali. Persiapannya itu nggak mudah. Yang kedua, khotbah 7 kali itu kurang manusiawi. Dengan tema berbeda-beda. Ada pembicara luar pernah kita undang 5 kali. Khotbah 1, 2, 3 oke. Khotbah keempat, kelima dengan tema berbeda-beda. Sudah ngelantur khotbahnya. Sudah nggak tajam. Kenapa? Nggak biasa khotbah 5 kali. Saya challenge Anda khotbah 7 kali. Hari ini, kenapa saya enjoy khotbah 7 kali sepanjang hari ini? Yang companion saya enjoy dari pagi itu seperti sukacita. Why? Karena every time saya khotbah, saya selalu mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Saya dapat kesempatan khotbah 7 kali lagi. Ini privilege, aku yang berterima kasih. Karena ini hak istimewa. Thank you Tuhan, aku dapat kesempatan melayanimu. Dan melayani jemaat yang aku kasihi. Saya menemukan motivasi. Saya menemukan sukacita di dalam melayani. I don't do it for money. Saudara, itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau ada embel-embel amplop bahaya. Kenapa? Hatiku bisa berubah. Saudara, GMS tidak membiasakan atau tidak mencetak hamba-hamba Tuhannya itu jadi pengkhotbah keliling. Sebetulnya kalau saya jadi pengkhotbah keliling bisa nggak? Bisa. Lebih baik di luar daripada di dalam. Kalau di luar enak, saya bisa terima amplop. Bayangkan kalau 7 kali khotbah sekali amplop berapa? Dikalikan aja sebulan. 7 kali sebulan. Saudara. Lalu guess what? Begitu kalau misalnya saya melayani terus nggak ada amplopnya. Motivasi saya bisa turun. Saya nggak lagi bisa melayani dengan sukacita. Karena segala sesuatu tergantung dari, itulah bahayanya kalau Anda itu melayani tanpa ketulusan. Bapak Ibu, kalau Anda mau excellent, saudara, Anda perlu sampai di level ini, Anda melakukan hal kecil dengan hati yang terbaik, dengan sikap yang terbaik, dan memberikan yang terbaik. Katakan amin. Dengan cara demikian Anda akan menginspirasi orang lain. Dan Anda akan masuk di level di mana pintu-pintu promosi akan terbuka bagimu. Anda gak perlu cari-cari peluang yang mencarimu. Anda gak perlu cari-cari orang dan promosi diri. Kualitas akan berbicara. Mempromosikan dirimu. Katakan amin. Orang lain yang akan mempromosikanmu. Karena Anda berkualitas. Satu lagi saya tutup. Saya mau tanya, siapa yang single dan Anda berencana menikah 1 kali kelak? Angkat tangan. Kalau enggak saya doakan jomblo seumur hidup. Saya doakan Anda terima jodoh semua. Amin. Saya gini loh. Anda yang bakal menikah nanti 1 kali kelak. Janganlah ke gereja dengan motivasi, aku mau cari pacar sehingga Anda tiap kali ke gereja, matamu bukan ke Tuhan, tapi matamu jelalatan. Siapa? Janganlah begitu. Kenapa? Pernah nggak Anda menangkap kupu-kupu? Susah nggak? Susah. Kupu-kupu itu lincah. Anda mau pakai cara saya? Saya penuhi diri saya dengan bunga sehingga kupu-kupu datang sendiri. Saudara. Gak usah sibuk jelalatan. Sibuklah membangun kualitas. Bangun kerohanianmu. Bangun karaktermu.
Bangun excellent di caramu bekerja. Saudara, layani dengan ketulusan. Jangan hitung-hitungan. Berikan lebih daripada yang diminta. Ketika Anda melayani tanpa sadar, ada beberapa pasang mata terpukau. Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Lalu bersimpati. Karena apa? Kualitas akan menarik kualitas. Kalau dirimu penuh dengan kualitas, saudara, Anda gak perlu jelalatan cari orang. Saudara, karena apa? Tiba-tiba Tuhan mempersempit semuanya. Orang-orang yang berkualitas akan datang mencarimu. Mari kita bagi berdiri, saudara.